Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi Betul. kalau kita punya ilmu yang benar wajib ya untuk menyebarkannya, walaupun ke media sosial kan itu menyebarkan ilmu ya dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkan ilmu yang benar ya. Jadi bukan untuk kesombongan atau mencari sensasi, tapi kewajiban ya. Dan Betul. sekarang saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah yaitu sebagai Ummul Quran ya atau induknya Al-Quran. Dan kita akan melihat dulu sejarah ketika Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran dari malaikat Jibril atau wahyu ya. Malaikat Jibril yang disuruh oleh Tuhan. Jadi yang pertama kali malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu tentang sejarah para nabi dan para rasul ya. Sejarah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yusuf. Itu tentang sejarah diceritakan kepada Nabi Muhammad. Termasuk tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam. Dan ketika dilahirkannya, semua membaca sholawat sebagai penghormatan, termasuk Allah pribadi pun membaca sholawat sebagai penghormatan kepada manusia yang akan dijadikan utusan akhir zaman. Nah, setelah itu malaikat Jibril menceritakan tentang ketauhidan atau keimanan dan yang pertama kali tentang ketauhidan oleh malaikat Jibril yaitu Ummul Quran atau induknya Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Dan sekarang saya akan membahas surat Al-Fatihah, terjemahnya surat Al-Fatihah dan isi surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Sekarang surat Al-Fatihah itu kan bahasa Arab ya. Jadi kita harus tahu terjemah ke dalam bahasa kita Indonesia supaya mengerti dan kita harus tahu isinya ya. Saya akan menjelaskan kalau kita hanya membaca Arab saja kan kita tidak akan tahu terjemahnya. Kalau tidak tahu terjemahnya tidak akan tahu isinya apa itu surat Al-Fatihah ya. Jadi saya akan menjelaskan terjemah dan isi Al-Fatihah. Dan yang pertama kali kan surat Al-Fatihah itu yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Dan terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kita harus tahu isinya Bismillahirrahmanirrahim itu yaitu pengasih dan penyayang Tuhan itu bagaimana ya? Kita harus tahu. Nah, pengasih dan penyayang Allah itu kepada semua manusia, yaitu semua manusia oleh Tuhan diberi raga, ruh, napas, atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala yaitu otak. Dan kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Itu kasih sayang Tuhan di alam dunia ya. Jadi pengasih dan penyayang Tuhan itu dari dunia sampai akhirat ke semua manusia. Dan bagaimana kasih sayang Tuhan eh, di akhirat ya. Jadi di dunia kasih sayang Tuhan itu semua manusia diberi raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala itu otak, kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Dan kasih sayang Tuhan itu memberi dua jalan dari Tuhan. Satu jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci. Dua jalan salah yang keluar dari kitab suci. Jadi kita manusia pakai akal yang diberi oleh Tuhan dan hati nurani yang diberi oleh Tuhan sebagai modal untuk mencari ilmu yang benar yang datang dari rasul yaitu kitab suci ya. Yang datang dari Tuhan yang diturunkan kepada rasul. Dan kasih sayang Tuhan di akhirat ini khusus umat Islam ya karena membahas surat Al-Fatihah kan pedoman umat Islam. Kasih sayang Tuhan di akhirat ya. Jadi ketika semua manusia meninggal, semua rata ya akan mengalami sakit yang luar biasa. Yaitu ketika syakaratul maut kita akan mengalami sakit 1000 kali cabikan pedang. Itu rata ya di semua manusia pasti kalau meninggal akan merasakan sakit luar biasa. Dan setelah itu masuk ke alam kubur. Di sana ada pertanyaan kubur. Jadi semua umat Islam ya. Semua umat Islam yang masuk ke alam kubur
pasti akan mendapat pertanyaan kubur dari malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan, yaitu Mungkar dan Nakir ya. Dan setelah itu dimasukkan ke alam barzah, yaitu yang disebut Baitil Ma'mur, yang ada tempat nikmat, ada tempat siksaan, tergantung amal perbuatan kita waktu hidup di alam dunia. Dan setelah itu menunggu datangnya hari kiamat atau hari pembalasan. Dan setelah hancur alam dunia, semua manusia mati ya, semua makhluk di alam dunia mati, baru ke tahap alam akhirat. Dan di alam akhirat itu adanya padang mahsyar, cukang sirotol mustaqim, alam timbangan, pembagian buku catatan amal, alam hisaban atau pengadilan Tuhan, neraka dan 7 tingkat neraka, surga dan 7 tingkat surga. Jadi rata ya, kasih sayang Tuhan itu di dunia sampai di akhirat, itu yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua ya, khususnya umat Islam ini ya, dari alam barzah atau Baitul Ma'mur digiring ke padang mahsyar yang dipimpin oleh Rasul kita atau pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad ya. Setelah padang mahsyar, kita menuju jembatan Sirotol Mustaqim yang menghubungkan antara padang mahsyar ke alam timbangan, dan sama dipimpin oleh pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad. Kalau setelah menyukangi cukang Sirotol Mustaqim ke alam timbangan dan semua ditimbang. Ada yang berat ke kanan, ada yang berat ke kiri, tergantung amal perbuatan waktu hidup di alam dunia. Dan setelah itu ke tahap buku pembagian buku catatan amal ya. Karena waktu hidup di alam dunia, ketika kita balik usia 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki, sudah dicatat oleh malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita ya, yaitu malaikat Rokib dan Atid ya. Dan di alam pembagian buku catat amal, amal-amal kita yang sewaktu kita balik sampai kita berhenti tutup usia, disetorkan kepada kita, dilihat ini ada yang merahnya, ada yang birunya, itu dilihatkan oleh kita ya. Dan setelah itu ke tahap alam hisaban atau pengadilan Tuhan, dan semua manusia diadili oleh Tuhan dengan seadil-adilnya pengadilan Tuhan ya. Dan setelah diadili oleh Tuhan, baru ke tahap selanjutnya, yaitu kalau banyak dosa, ada yang dosa neraka dulu ya, tergantung dosa-dosanya, ada yang seminggu, ada sebulan, ada juga yang seumur hidup di neraka, tergantung perbuatan waktu hidup di alam dunia dosanya. Setelah apabila sudah dibersihkan dari neraka ya, ada sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu, dijahit, dan setelah dijahit dimandikan dulu di kulah Yamani. Setelah dimandikan di kulah Yamani, baru didandani oleh Tuhan dengan pakaian surga. Kalau perempuan, pakaian surga warna hijau melon, bahan sutra. Kalau lelaki, pakaian surga warna hitam, bahan sutra teretes emas. Dan setelah itu dimasukkan ke tahap surga masing-masing. Tidak mungkin surga kita sama dengan Rasul kan, tidak akan mungkin. Jadi dimasukkan ke surga sesuai surga masing-masing setelah menjalani hari-hari tersebut. Nah, itu kasih sayang Tuhan di akhirat. Jadi adanya Bismillahirrohmanirrohim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu dari dunia sampai akhirat. Semua manusia rata ya, khusus umat Islam ini ya. Dan kita ke tahap selanjutnya, yaitu Alhamdulillahirobbil alamin ya. Dan terjemahnya Alhamdulillahirobbil alamin itu yaitu segala puji hanya untuk Allah ya. Kenapa segala puji hanya untuk Allah? Kita harus tahu, karena yang menciptakan alam dunia dan isinya, menciptakan manusia, menjadikan pemimpin-pemimpin manusia seperti para nabi dan para rasul, itu Tuhan atau Allah. Jadi tetap yang wajib dipuji hanyalah Allah, tidak para nabi, tidak para rasul, apalagi manusia biasa. Walaupun para nabi, para rasul itu kan ciptaan Tuhan yang diberi wahyu oleh Tuhan atau sebut utusan. Jadi tetap yang wajib dipuji hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim ya, isinya Maha Pengasih dan Penyayang yang ada dalam bismillah ya yang tadi ya. Dan setelah itu ke Maliki Yaumiddin yang merajai hari kiamat. Apa itu yang merajai hari kiamat? Kita harus tahu ya. Yang merajai hari kiamat di alam hisaban yang saya sebutkan tadi dalam Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya, yang menentukan ke neraka sekian, yang menentukan ke surga sekian, itu hanyalah Allah. Jadi yang merajai di hari kiamat yaitu Allah dalam alam hisaban atau pengadilan Tuhan.
Dan setahap berikutnya, iya karena budu ya, hanya kepadamulah kami ibadah. Dan apa yang disuruh ibadah oleh Allah kepada kita manusia khusus umat Islam? Yang disuruh ibadah oleh Allah yaitu yang ada dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan menjalankan perintah Allah yaitu niat, sholat, akhlak, dan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Yaitu yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ibadah itu ibadah kepada Allah dan ibadah kepada makhluk ciptaan Allah yang disuruh oleh Allah yaitu menyembah, yaitu sholat 5 waktu dan menjalankan kebaikan kepada semua makhluk khusus manusia, yaitu ibadah ya namanya. Wa iya kanastain dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apa itu meminta pertolongan? Kita harus tahu, yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Dengan setelah sholat 5 waktu, dengan setelah kita sholat tahajud kita berdoa semaksimal mungkin kepada Tuhan apa yang kita inginkan atau meminta pertolongan. Tapi tetap kita wajib syariat untuk menjalankan kehidupan kita. Untuk meminta pertolongan kepada Allah itu dengan cara berdoa dan cara berikhtiar semaksimal mungkin ya. Ihdinas sirotol mustaqim dan tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Apa jalan yang lurus tersebut? Kita harus tahu jalan kebenaran dari Tuhan yang sudah diturunkan oleh Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci, itu jalan yang lurus ya. Sirotol ladina an'amta alaihim dan jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Tuhan. Dan siapa orang-orang yang diberi jalan kenikmatan oleh Tuhan? Yaitu para nabi dan para rasul. Kita menuruti apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kita. Khususnya rasul kita Nabi Muhammad yang membawa ajaran dari Tuhan. Kita turuti, itulah jalan yang lurus yang telah diberi nikmat oleh Tuhan ya. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladolin, dan bukan jalan manusia yang sasar atau sesat. Dan bagaimana kita tahu jalan orang-orang yang sasar atau sesat? Yaitu kita jangan menuruti orang-orang yang sasar, yaitu yang sudah keluar dari kitab suci. Kita jangan menuruti orang-orang yang sudah keluar dari kitab suci, itu jalannya orang-orang yang sasar atau sesat. Seperti ilmu ya, ilmu yang sudah keluar dari kitab suci itu sesat, maka kita tidak boleh menuruti ilmu yang sesat. Maka kita cari ilmu yang benar-benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Tuhan, yaitu kitab suci yang di dalamnya sudah tertera niat, sholat, akhlak, dan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Itu jalan orang yang diberi nikmat atau jalan yang lurus. Nah itulah ya di dalam surat Al-Fatihah terjemahnya dan isi surat Al-Fatihah saya sudah jelaskan ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Nyimas Ratu ya.